Knowledge Podcast only on Suasana, suara anak Perbanas. Halo Perbanas Tips, berbalik lagi Halo. kepada kita. Sama gue Niki dan partner podcast gue Gilman. Tapi sih Man kok kayak lo kurang semangat gitu. Kayak gimana gitu. Kayak biasanya kan lo ceria banget, capek Apa gimana? Capek. Jujur banget nih. Kenapa sih kayak Sudah. kan bukannya lo tuh magang ya. Magang kan dapat cuan ya, Perbanas Pips kok, tapi kayak capek ya tuh. Kenapa? Kan harusnya balance dong, dapat cuan, capek wajar gitu. Why? Karena capek. Karena apa ya, di intern gue tuh jamnya gak nentu. Oke. Terus? Maksudnya gak nentu kayak lu mau datang jam 9, jam 10, tergantung, yang penting 8 jam kan. Lu juga kayak gitu kan? Iya. Iya, yang penting 8 jam. Cuman pasti selalu ada tambahan. Oh gitu. kalau lo gitu. Oke. Tapi nih Perbanas Pips ngomongin magang. Sebenarnya di semester mulai berapa sih gitu kan kita bisa magang tuh, pasti kan anak-anak Perbanas tuh udah mulai cari tahu kan. Betul. Kalau dari lo sendiri, menurut lo yang efektif buat magang tuh semester berapa? Dari sisi manajemen dulu. Diwajibinnya kah atau boleh dari misalkan semester 5 udah boleh gitu? Sebenarnya kalau gue pribadi semester 5 ya udah oke aja sih. Oh, boleh, tergantung udah boleh. fisiknya. Cuman ya lebih oke lagi semester 6 sih. Oh, Semester 6, semester 7 coba lagi ke tempat yang lain gitu kan, ekspor buat CV, buat portofolio gitu kan. Tapi setahu gue tuh kalau misalkan di manajemen ada di semester berapa nih yang kalian tuh wajib magang gitu. Itu semester berapa tuh? Semester 6 kayaknya. Semester 6. Semester 6. Itu harus wajib. Wajib. Kalau mana itu wajib magang. Oke. Nah kalau Emang akun enggak ya? Enggak. Itulah keenakan. Kenapa? Karena nggak diwajibin aja, kecuali kayak kalian mau ambil skripsi di PT apa, di kantor apa, terus tiba-tiba mau sambil magang, itu boleh gitu. Tapi nggak diwajibin. Terus wajibnya apa? Sholat 5 waktu. Biar kompre berhasil. Wajibnya apa? Kompre bener wajib, bener-bener Kompre kayak wajib tuh ya. rukun Islam gitu deh pokoknya. Kalau bisa dijadiin itu salah satu rukun Islam tuh kayaknya. Tapi itu sih maksudnya banyak anak akun mungkin yang ikut MSIB lebih ke magang merdeka atau kalau Perbanas Pips pada tahu. Jadi karena nggak bisa, maksudnya nggak diwajibin mandiri, mereka cari mungkin yang ada paid-nya gitu, yang ada cuannya di MSIB gitu. Nah, jadi kan kalau gue sendiri ikut MSIB kan, lo berarti magang mandiri. Mandiri gue. Nah, gue mau tahu dong Man, kayak perbedaannya gitu loh. Kayak dari sistem kerjanya. Terus kayak kalau misalkan magang mandiri tuh lebih susah gak sih masuknya daripada MSIB gitu. Oke, sebenarnya balik lagi. Kayak kan gue belum pernah MSIB gitu kan. Jadi gue gak tahu bayangan MSIB itu kerjanya kayak gimana gitu. Kalau buat mandiri masuknya Orang dalam enggak? Enggak ada gue. Oh gak ada, sekarang udah gak ada gitu-gituan? Ada. Gimana sih? Gue kira kayak Ada. udah purely jujur ya loh. Enggak. Terus Kalau orang dalam udah pasti ada. Udah pasti Cuman ada. kalau gue mandiri, gue email, Oh my gue LinkedIn. Tuh kayaknya gue di kontak tuh email. Oh dari email. Soalnya langsung ke WhatsApp kan. Biasanya nyambung Gue tuh. langsung ngasih CV kan, tuh langsung kontak ke WhatsApp. Terus gue interview lah, basa-basi interview doang. Terus habis itu 2-3 hari kemudian gue langsung disuruh ke kantor kan, buat tanda tangan kontrak. Oh langsung dikabarin gitu. Langsung dikabarin. Jadi gitu tekan kontrak. Yoi. Wes. Tapi kayak emang pengalaman lo udah banyak juga gak sih? Kayak Lumayan mungkin. lo apa sih bagiannya yang lo magang sekarang divisinya? Gue event. Event tuh kan. Emang Gilman tuh anaknya event banget guys. Bisa dilihat dari style dia aja tuh kalau ini udah, wah ini anak event nih gitu. Ya juga sih. Iya sih kelihatan sih Man. Kelihatan dari mana lu ngasal Kayak, aja. maksudnya ya lu sering nge-handle event gitu loh. Tapi menurut gue ngaruh gak sih? Menurut lu ngaruh gak sih kayak pengalaman lebih ngaruh mana pengalaman di organisasi saat di kampus ya, sama pengalaman lo di luar gitu saat pas lo mau magang nih? Sebenarnya buat pengalaman kayaknya
berharga semua sih dua-duanya. Gila. Emang bahas Kata-kata gue. berharga gitu. Ini udah bener ya, hari ini bener ya, topik kita bener ya. Terus. Pengalaman semuanya tuh mau di organisasi, mau di luar organisasi tuh pasti ada titiknya masing-masing Iya. gitu loh. Dan kepake aja gitu. Kepake aja gitu. Betul-betul. Jadi saat kita interview di suatu perusahaan, ya kita bisa membandingin lewat organisasi sama di luar organisasi gitu. Jadi Iya kita sih, gampang setuju. ngejawabnya. Bener. Terus kayak di interview juga kayak di organisasi kan sebelumnya pasti ada sesi Bener. interview. Itu sebenarnya ngebantu banget sih. Betul. Menurut gue kayak Betul. oh ternyata interview di perusahaan-perusahaan gak jauh beda walaupun mungkin ditanya topiknya lebih mendalam, lebih luas atau ya terkait posisi yang kita lamar. Bener. Cuman maksudnya kita tahu bayangannya nih tegang-tegangnya gimana, terus ngatasinnya gimana gitu loh. Kayak terbantu banget sih, makanya buat Perbanas Pips menurut gue yang masih mungkin yang nonton ini nanti masih baru-baru maba ya, masih semester 1, 2, 3, banyak-banyakin pengalaman di organisasi maupun di dalam kampus, di luar juga boleh banget karena kepake banget. Dan kerja tuh bener-bener sesusah itu sebenarnya. Masuk kayak Gak apa-apa, gak iya. apa-apa. Jujur lo pas magang kemarin lo ngelamar banyak kan pasti. Banyak. Nah, yang keterima yang kepanggil paling 1, 2. Betul. Betul, itu susah banget. Terus gue kayak langsung mikir, aduh gue pengen balik sekolah deh. Kayak gue baru, kita udah nyerah man. Susah. Cuman gue kemarin interview gue online sih. Gue juga online. Oh, lu online juga ya? Karena MSIB semua interviewnya online. Gue kan gak MSIB bro. Oh iya sih, harusnya bisa ada kemungkinan ke kantor ya. Iya. Cuman gue online. Alhamdulillah gak sih? Alhamdulillah. Semalam dihubungin. Terus kayak nanya-nanya lah tentang CV dan lain-lain. Nah terus besokannya Langsung gas. interview dulu. Oh, interview dulu. Interview tuh. Gue belum bangun pagi parah itu. Terus Insomnia abis. masih kayak ada Masih apa kayak, ini gitu iya, bangun-bangun. bro. Gila gue tidur jam 2 selalu tidur jam 2 Iya. jam 2 gitu loh sebelum magang kan. Terus sore sampai malam dikabarin buat CV terus tiba-tiba besokannya jam 8 pagi dikabarin bisa join interview gak, kata dia gitu kan. Gue balas jam berapa? Jam 10. Terus Tapi masih itu- bisa? Bisa. Itu bener-bener gue masih ada muka-muka bantal parah anjing. Parah sih pasti. Parah, terus Orang lo aja tidur jam 2. gue bangun jam 10 terus gue iya bisa tuh gue masih kayak ya udahlah ngebalas-balas aja kan ya. Iya. Siapa tahu ya. Siapa tahu Mukjizat gitu, gue masih bisa nih. Karena gue mikirnya kan dia ngechat gue jam 8. Iya. Gue bisa di next hari gitu loh. Kirain Jadi lo. iya jadi di reschedule gitu. Oke join sekarang ya. Buset. Jadi lu bener-bener OTW. Enggak, gue bener-bener enggak ngapa-ngapain, gue langsung habis tiduran gue langsung bangun. Oh kirain lu Online kan? lu langsung kayak disuruh ke kantor hari itu enggak? Itu Enggak, online dulu. online Oh dulu. alhamdulillah ya Online masih dulu. diberi kayak kemudahan sama Allah. Online dulu nih mumpung lo baru bangun. Online gitu. dulu terus abis gue lagi tiduran langsung bangun kan. Panik tuh nyalain lampu. Buka laptop. Tapi laptopnya yang rada dikatasin jadi jeda doang. Kurang ajar ya manusia satu ini ya. Udah enak kok dikasih toleransi matanya doang. Terus ditanya lah mengenai apa yang gue lamar gitu kan. Event dan Yeah. lain-lain gitu. Pernah megang event apa aja gitu kan. Terus Oh ya udah jago banget nih, kayak event saya ini ya. Terus enggak sih enggak sampai segitunya lah. Enggak boleh kayak gitu ah. tapi ya kan bisa lihat kan dari ekspresinya. Gila tuh suka merendah-merendah Jangan, untuk jangan kayak meroket gitu. gitu. Jangan. Kok lu salting sih man? terus Iya terus gue kamera gue mundurin kan jadi cuman jidatnya doang tuh kan. Ya ngobrol lah biasa. Padahal itu biar gak kelihatan tektokannya. tegangnya tuh. Biar gak kelihatan muka Iya, bantal bukan aja. bantal juga ya. Jadi kan interview ya udah gue cuma ngobrol doang. Iya, Interview iya. keterima Santai gak sih iya sebenarnya? keterima nggak keterima ya emang udah rezekinya gitu Iya loh. sih, setuju. Jadi ya udah gue interview terus dikabarin chat abis meeting tuh kan dikabarin chat besok dateng ya ke kantor jam Oke. sekian gitu. Oh ya udah datang tuh jam 8 gue ini. Terus tanda tangan mulai kerja. Kerja gue hari pertama kayak ngeliat kanan kiri. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Harus apa ini? Iya. Terus hari kedua udah seminggu kerja. Bacain proposal sponsorship. Oke, langsung kayak ngerjain job desk lu aja Langsung ngerjain gitu job kan. desk. Ih seru sih, kayak maksudnya gimana ya? Ada cerita di balik itu gitu loh. Yang tapi lu sempet kayak nge-spill kalau sebenarnya saya pas interview tuh baru gitu nggak berani ya. Apa atasan lu nggak se-chill itu? Biasanya anak event chill-chill gitu gak sih? Kayak santai aja.
Harusnya. Harusnya. Cuman kan yang interview gue sekarang mentor gue ya. Jadi asik kok. Asik nih. Kok asiknya kayak asik kok gitu. Asik. Benar. Intern tuh lemburnya banyak. Kadang bisa jadi kayak karyawan lebih parah. Curhatan gitu hati loh. banget ya. Parah, enak banget. Tapi kan ada gajinya lembur. Iya. Kalau nggak lembur mah ngapain? Kalau nggak digaji mah ngapain lembur gitu. Ya gak digaji juga saya tidak mau gitu kan. Iya betul. Tapi Makanya. kalau di lu tuh apa ya, kalau mandiri tuh enaknya kayak ya udah kayak misalkan lu di interview ya udah gitu kan terima. Kalau MSIB tuh tahapannya banyak gitu loh kan. Gue kan ikut MSIB 4 dan 5 gitu ya. Masuk tuh dua-duanya. Iya, Kelas. Gak tahu itu keberuntungan apa ya. Tapi kayak bukan masalah kelas man. Gue daftar ya yang pertama tuh sampai nggak ratusan sih, 70-an perusahaan. Lu tau gue kepanggil interview cuma berapa? Cuma 3. Keren. Man dari 70 man. Lu bayangin tuh perusahaan kali kayak ada ngeliat CV gue langsung udah tolak gitu. Kayak kalau 80 nambah 1 tuh jadi 4. Iya. Ya harusnya 80 ya genepin. Iya. Nah itu susah banget. Terus gue pesimisnya lagi tuh di MSIB yang kelima, yang gue ikut kedua kali, itu cuma boleh daftar 22 perusahaan. Terus gue kan mikir ya, MSIB 1 aja yang sebelumnya gue ikutin 70 gue cuma kepanggil 3. Lah ini cuma daftar 22 gue kepanggil gak ya gitu kan. Terus kayak gue tuh mikirnya ya udah coba dulu, kayak sama kayak tadi lu bilang, jadi nggak jadi ya daripada gue nggak coba sama sekali gitu kan. Akhirnya gue apply lah nih yang di kedua. Tapinya gue udah kayak pesimis duluan kan yang tadi gue bilang. Cuman ya itu alhamdulillahnya di CV nih asik, kelas gue bagus-bagusin gitu kan. Terus tau gak pemikiran gue, bisa gak bisa ya udah ntar juga diajarin. Gue tulis dulu aja gitu kan. Jadi tipsnya sebenarnya kalau mau ikut MSIB tuh kayak bener-bener pengalaman yang lo punya nih, apapun itu masukin aja. Benar. Jadi itu tuh bener-bener, misalkan ya kalian dari akuntansi, dari manajemen, mau ke MSIB yang jurusan event, terus content creator dan lalali lainnya nggak apa-apa. Karena mereka tuh emang menerima lintas jurusan dan tetap di-convert kok SKS ya gitu. Dan terus kayak yaudah tuh akhirnya gue apply. Alhamdulillah yang kedua ini kepanggilnya 4. Sudah. Karena CV saya kayak yang sosok menghandle bla semua gue tulis nih kita emang. Tapi kayak ya maksudnya kayak gue lebay-lebayin dikit gitu biar kayak. Cuman kan emang pernah. Pernah. Cuman kata-katanya bener-bener gue kayak, lu tau gak sih orang dilebih-lebihkan tuh dilebih-lebihkan banget gitu. Kayak misalnya gue cuman handle, misalkan ordik nih, handle sebagai acara gitu dong. Enggak, ini gue tulis jadi MC, jadi gini gitu. Jadi biar keterima aja pokoknya intinya. Keterima dulu, gue bisa enggak ya ntar gue belajar lagi deh gitu. Betul. Nah cuman dari keempat ini gue di ghosting man. Kan keterima ada, gue kan akuntansi ya, jadi gue mencoba kayak di bank gitu. Bank BRI saya mencoba gitu kan. Nah BRI itu susah banget. BRI yuk masuk BRI. bisa nanti ditulis di sini gitu kan. BRI yuk. Tapi itu susah abis kayak. Susah ya? Ya, jadi interviewnya tuh ada bahasa Inggris, ada tulis gitu-gitu. Terus gue sampai ke tahap yang interview nggak terima gitu kan. Saya di ghosting. Terus ada juga namanya, pokoknya adalah Hungry dan lain-lain perusahaannya. Nah ini gue satu doang nih yang kepanggil, yang sekarang akhirnya gue masuk. Pintar tuh. Saya sangat bangga, makasih udah nerima gitu. Keren. Kayak membantu sekali duit jajan saya gitu kan. Keren. Kayak emang kayak membutuhkan ya masa-masa kita ya. Kok lu pakai lanyard? Gue kayak enggak gitu ya. Oh ya lupa, mana lanyard lu belum gue copot. Oke. Jadi kayak maksud gue kan banyak banget nih ya, ada tingkat juga yang nanya, Kak gimana sih MSIB susah gak? Lili sebenarnya kalau dibilang susah. Susah. Gue banget. juga pernah. Lu pernah coba? Pernah. Susahnya kayak apaan sih nih gitu. Betul. Kan. Males juga kayak banyak banget perusahaannya, terus kayak lu belum tentu dan lu bisa ketendang kapan aja gitu kan. Cuman itu nggak ada yang salah, nggak ada yang apa ya, nggak ada salahnya mencoba. Bener. Gitu loh. Karena ya untung-untungan. Gue mau nyoba lagi nih. Iya coba man, sumpah. Coba lagi nih. Gue tahun depan tuh gue pengen magang lagi soalnya. Ya kan bisa. Pokoknya tuh batasnya tuh lu 2 kali ikutan. Kalau lo yang sebelumnya belum keterima, ikutan terus aja sampai keterima. Karena kayak lumayan banget. Dan di sana tuh kita dapat banyak relasi gitu man. Udah pasti. Bener-bener kayak pasti. Karena dari seluruh Indonesia tiba-tiba ketemu di Jakarta nih gitu loh. Tapi nih MSIB kan susah nih. Susah. Mendalam kurung kan susah. Lu pernah nanya gak
sama mentor lo atau siapapun yang interview lu, kenapa lu keterima? Pernah nanya. Apa tuh? Karena mentor gue tuh bener-bener, kan gue chill banget, Asli, bestie banget sama gue. asli. Jadi dia tuh gue masuk divisi konten marketing kan. Jadi gue nge-marketingin dan bikin konten keseluruhan perusahaan gue. Nah, gue nanya nih sama si mentor gue ini. Jadi pas lagi rapat kayak one-on-one gitu, dia bilang kayak enggak sih, gue yang nanya pertama. Gue bilang kayak, "Kak, sebenarnya yang daftar tuh ada berapa sih?" Ternyata yang daftar tuh ada ratusan, man. Di divisi gue doang. Tapi keterimanya itu cuman 70-an. Dipilih cuman 10 orang. Dan yang dimasukin ke divisi itu cuman 2 orang. Gila gak lo? Kayak gue kayak serius Kak gitu. Terus gue pertama banget masuk yang onboarding nasional tuh yang semua masuk kantor. Gue bingung, orang-orang tuh divisinya pada banyak kan. Gue cuma berdua. Sama temen magang gue cuma berdua. Terus gue nanya kayak, "Kak, ini kita handle konten sebanyaknya cuma berdua." "Iya Niki, dikasih jatahnya cuma berdua." Terus gue liat-liatan kan, oh my god, itu beneran berdua doang sanggup gue. Ternyata ya bisa gitu kan. Terus balik lagi tadi gue nanya, "Kenapa Kak?" Terus dia bilang sebenarnya tuh kandidatnya terakhir ada 5. Cuman katanya dilihat, kayaknya kamu anaknya konten banget ya Nik gitu kan. Terus ternyata juga kalau kita daftar di kayak event, kayak konten-konten itu, selain dilihat CV, LinkedIn, itu dilihat apa? Instagram. Jadi menurut gue Instagram tuh mempengaruhi banget brandingan lu gitu loh. Jadi lu Kalau di private? Ya jangan. Makanya kalau daftar MSIB dan Lili jangan, apalagi bagian-bagian konten dan kreatif gitu ya, desain tuh itu jangan, karena dilihat dari Instagramnya kayak seberapa aktif sih nih orang gitu. Seberapa aktif sih dia bisa nge-branding dirinya sendiri, baru kan kita baru bisa nge-branding perusahaan gitu loh. Terus gue liat lu kayak tuh aktif banget nih, sama ada partner yang gue itu kan satu lagi. Terus ya udah, akhirnya pilihan pertama tuh si temen gue ini yang cowok partner, keduanya gue. Udah akhirnya gue diterima. Keren. Terus itu karena terus sama-sama karena gue dari pengalaman organisasi radio. Jadi temen gue ini anak radio juga, anak UPN. Gue perbanas kan. 45 radio. Terus pas kita ketemu kayak, iya radio gitu. Udah klop. Jadi udah kita membuat konten bersama gitu. Jadi pengalaman tuh bener-bener kayak berharga banget, walaupun lo dari organisasi doang di kampus. Itu ternyata di perusahaan tuh kayak kelihatan, oh nih anak ternyata pernah handle mungkin di organisasinya acara bla 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 gitu. Itu pengaruh banget. Jadi itulah alasan mentor saya menerima saya gitu. Tapi lu pernah nanya ke mentor lo? Tidak. Oh tidak. Katanya mentorannya sangat chill. Gue kayak takut gitu. Bukan takut, gue kayak emang udah kebanyakan event aja, jadi susah buat nanya gitu. Lebih baik menanyakan pekerjaan sih dibanding sih. gitu. Karena mungkin kayak anak event lebih sibuk gak sih? Sibuk belum loading, belum ini. Kelihatan banget dari muka Gilman kayak gue pusing. Tapi teman, kalau dari sisi pertemanan nih, kan kalau MSIB ya temennya pasti selain mentornya mungkin yang udah rada-rada umurnya jauh, pasti teman-teman sekelilingnya ya anak-anak intern itu. Kalau nggak semester 6, 7, 8 dia doang. Nah kalau lu nih, pasti kan lu anak intern, apalagi event nyampur biasanya kan. Itu gimana tuh? Kayak dari sisi pertemanan, relasinya? Kalau di perusahaan gue yang sekarang, tim event ya cuman satu meja di event aja. Itu intern semua nggak? Intern semua. Oh intern semua. Jadi full anak-anak event gitu. Nah untuk intern hiring beda lagi gitu. Untuk intern partnership beda lagi gitu. Jadi benar-benar support beda lagi. Satu ini doang. Satu meja doang. Wow, enak dong. Cuman untungnya event kan gampang bondingnya ya. Iya biasanya. Jadi kita bisa ke hiring gitu, ngobrol-ngobrol yang gak jelas. Terus random lah. Iya, tiba-tiba nyapa atasan gitu kan, Pak gitu. Berani ya Pak gitu. Iya dong. Carmuk-carmuk dikit. Carmuk-carmuk. Gak apa-apa. Biar kalau ada event-event di mana selalu diajak gitu kan. Udah pasti. Iya gitu makanya. Apalagi satu korporat aja. Enak sih, tapi enak sumpah. Enak. Kayak ya gitu deh. Event dekat gua apa ya? Apa terdekat? Sekalian mau ngajak join gitu. Event dekat gua ada di tanggal 13 sih. Apa Rabu tapi sih weekdays. Ya weekdays. Makanya weekdays tuh kayak orang pada kerja juga man. Iya sih. Biasanya tuh pada sukanya kalau nggak Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Cuman gak masalah. Karena gue starnya. Oh iya. Gue di tanggal 13 ada event di Lazada ya. Mungkin buat Perbanas Tips yang udah
beli tiketnya. gitu kan. Kalau emang masih kekurangan tiket boleh chat di Kayak Gilman kayak punya harga menarik gitu ya, special price. Nah kita promosi ini, nggak apa, membantu event Gilman yuk, bisa yuk teman-teman. Sebenarnya itu bukan event saya. Iya bukan, kan Saya Anda hanya- menjalankan. Iya benar. Saya hanya disuruh untuk membantu gitu Iya, dari benar. perusahaan sebelah. Tapi kalau ada event gitu ada duit tambahan ya? Cuan? Oh, ada. Pasti. Enak banget ya, Messi B gak ada. Lemburnya ada gak? Gak ada. Bener-bener tok segitu deh dari pemerintah segitu. Tapi nggak ada beberapa perusahaan atau mitra yang dapat double. Mungkin kayak bank-bank gitu yang tadi gue bilang, karena mungkin dia basicnya keuangan ya. Jadi kayak kalau ada cerita tuh teman-teman gue beberapa yang di bank dapatnya itu dapat lagi, misalkan lembur per jamnya berapa. Mungkin kayak yang lo gitu per jam dikasih duit berapa gitu. Tapi kalau di perusahaan gue sendiri tidak ada. Jadi kayak Yuk pindah yuk. ya beda lah, jangan dulu dong. Oh jangan dulu. Kan Nanggung belum ya, nanggung ya. keluar, iya belum Nanggung ya. keluar. Lu sampai kapan? Desember akhir. Waduh bentar lagi. Karena cuma 5 bulan. Tapi berasa 5 bulan sih. ya. Berasa encoknya gitu. Biasa ya. Anda kayaknya lebih encok ya. Kan event. Cuman gue enjoy menjalankan. Iya gue juga enjoy. Gue Karena enjoy menjalankan. passion juga gak sih? Bener. Emang lagi suka di situ Iya, gitu loh. iya. Lagi kayak mungkin mau explore ya. Karena Iya. kan, nah ini yang gue suka nih. Gue tuh selalu mikir kayak kuliah pusing, hitung-hitungan gitu. Dan gue pengen kalau magang tuh kayak yang ya udah di luar itu gitu. Jadi kayak kita rehat dulu nih sebentar. Tapi tetap jangan lupain kuliah gitu. Kayak misalkan kayak Gilman tetap ya udah kelas-kelas. Kelas-kelas. Tapi ini jadi hiburan, ngerti gak sih Man? Benar. Tersendiri kayak lu udah mumet nih kerja, udah mumet kelas misalkan akuntansi, manajemen, hitung-hitungan apa-apaan, ya udah kerjanya tuh di yang passion kalian aja menurut gue. Itu Yang lebih enak. suka-suka aja gitu loh. Gue tuh ngeplan pengen magang di semester ini udah dari jauh-jauh hari sebenarnya. Karena kan SKS dulu kan. Iya, kejar SKS dulu. Iya SKS dulu. Setuju. Karena gue mikir udah kayak nggak mungkin dapet MSIB juga. Kok lu udah pesimis duluan sih? Dasar. Terus Ya kalaupun dapat juga ya udah gitu loh. Saya terima-terima aja. SKS jadi gue milihnya kelas malam gitu loh. Oke. Kelas malam sore sama malam doang kelas gue gitu. Jadi buat pagi sampai sorenya tuh cuman buat magang Magang. gitu. Ih, keren Karena kan ya. SKS kan udah tinggal dikit kan Iya semester 7 udah tinggal sedikit. Betul. Jadi ya gue tinggal milihnya yang gampang-gampang aja yang plan ke depannya tuh gue mau ngapain. iya betul, Gitu loh. setuju. Kan cowok emang harus Iya sih, cowok harus lebih giat gitu. harus lebih giat, harus punya plan lebih ke depannya mau ngapain, mau dibawa kemana nih? Wes, Gini anak nih. orang nih. Iya dong, misalkan Iya, kalau lu punya benar. pasangan pun kayak mikir juga gak sih Man selain masa depan lu. Betul. Itu kan Mau penting. dibawa kemana nih? Tapi kayak keren sih lu manajemennya tuh beneran nge-manage waktunya tuh bisa gitu loh. Berarti emang lu udah kepikiran dari pas ngambil KRS-an tuh ya? Bener. Tuh berarti anak-anak yang udah mulai ntar semester depan ngambil KRS mulai dipikirin tuh. Kayak kalau emang kalian mau sambil magang, sebisa mungkin ambil kelasnya sore atau ke malam ya Man berarti. Oh malam. Malam. Karena ya sih beberapa perusahaan pun ngebolehin kok kita Boleh, sambil kelas, Sambil kelas sambil boleh. kuliah. Cuman ya itu kayak kamu bisanya di kantor kan biasanya orang normal ya dari pagi sampai sore. betul. Jadi ya paling kalau kita tuh negonya di interview ya Man. Biasa aja saat interview jujur aja kayak Jujur aja. saya masih ada SKS nih Pak, tapi saya ambil malam gitu kan Benar. enak. Itu langsung diterima loh Langsung sebenarnya. diterima. Karena beberapa temen gue gitu ceritanya. Iya Ya kan? emang kayak gitu. Jadi jujur aja mau Sambil berapa kuliah, hari gitu loh, hari apa aja Bisa kasih tahu kerjanya. nih. Iya. Jujur aja Pak, jangan bohong-bohong. Karena kalau kalian bohong nih misalkan mikir yang penting diterima gitu loh. Terus Benar. bilang kayak, oh saya kuliah udah gak ada SKS Pak, tiap hari bisa masuk. Nah kalian keteteran sendiri Salah. menurut gue. Salah. Iya, keteteran Ntar malah sendiri. bisa kena sama mentor. Iya Kemarin lagi. bilangnya Gak gak kuliah. kuliah Iya gitu sih. kan. Tiba-tiba der kanan kiri atas bawah gitu. Ya, jujur dari awal. Benar, itu jujur itu sangat amat penting di perusahaan. Gue enggak, masa gue baru lihat Gilman kayak orang bener tuh hari ini gitu. lanjut. Kata gue tuh. Sorry. Terus apa Iya lagi ya? pokoknya jujur semuanya lah. Mulai dari interview, awal interview Iya. udah mulai kerja tuh udah harus jujur lu. Tiba-tiba kalau misalkan dilebih-lebihin dikit aja. Iya. Apalagi kalau udah mulai kerja tuh kan, finance lebih-lebihin dikit Iya. aja. Susah. Kayak maksudnya ke depannya gak akan bener. Iya. Itu kayak yang nggak akan bener tuh perusahaan bukan lu nya. Iya Karena kan sih. akan kebongkar semuanya tuh kan. Iya, betul.
Terus kalau misalnya jadi anak magang menurut gue kayak yang bener-bener aja, yang lurus-lurus aja gitu. Gak usah yang kayak macem-macem deh. Karena sebenarnya ya lu ngebawa masih kuliah kan, ngebawa nama kampus, sebisa mungkin jaga nama baik Perbanas juga saat Betul. magang. Betul. Terus kayak ya gitu sih kalau gue kayak gak mau aja tiba-tiba kena masalah di kampus mana nih, kan serem ya. Jadi lebih baik kayak ya udah normal-normal aja. Gitu. Terus lu ada apa nih saran, kesan atau apa buat mungkin adik-adik kita anjay yang mau magang? Mau magang tentuin Anda mau kemana Setuju. gitu. Intinya di situ. Masa itu doang? Ya kalau misalkan pilihnya tiba-tiba ke kiri tapi dia ke kanan, ayo mau nggak mau kan iya. Masa harus kecebur dulu baru belajar gitu Maksud lo kan. emang di plan dari awal? Harus di plan dari awal dia mau masuk kemana gitu. Menurut lo lebih better kayak yang sejurusan nih? Atau kayak mungkin yang kita pilih ya, kayak kita jurusannya apa tapi magangnya ya buat refresh gitu loh. Lebih mending mana menurut lo? Gue lebih mending magang yang fashion gue aja. Beda Setuju. kan? Itu enak banget cuy. Asli. Iya coy. Jadi, Karena kita menjalankan pekerjaannya bener-bener dari hati gitu. wes. Kelas men. Oh berarti manajemen bukan dari hati? Kan bisa dimasukkan. Oh bisa. Gitu loh. Bisa tipis-tipis mah bisa. Tipis-tipis Gitu. bisa. Iya sih. Bisa dimasukkan gitu. Karena kalau sesuai passion kita kayak walaupun capek nih, tapi ya kita suka dan kita minat gitu loh. Iya gitu loh. Jadi secapek-capeknya kayak ya paling ngedit gitu misalkan, paling handle event gitu. Jadi kayak jangan sampai salah kecebur juga sih menurut gue. Misalkan lu mikir yaudahlah magang di mana aja, yang penting gue semester ini magang. Tapi ketika lo ternyata itu gak sesuai passion lu, malah jadinya takut berhenti di Chaos. tengah jalan nih ya chaos, lo nggak bisa Iya. handle kayak percuma guys. Oh ada di kantor gua satu orang. Oh ya? Ada anak hiring. Hah. Dia gua nggak tahu interviewnya kayak gimana, gini. Terus ketika dia disuruh sama atasan, Oke. dia tuh kayak iya aja gitu loh. Harusnya misalkan harusnya bilang kayak gini, tapi dia malah dilebihin. Terus harusnya kayak gini, malah dia nggak jelas ngomongnya kemana gitu. Tiba-tiba sebelum di cut off dia udah cabut duluan. Demi apa? Sadar diri gitu gak sih berarti dia? Karena emang udah ngomongnya tuh kesana kesini. Ngelantur lah. Iya, misalkan target nih dia Jabodetabek, tapi dia nggak nyari di Jabodetabek gitu loh. Oh, yang penting dapat aja Yang mungkin penting dapat mikirnya. aja. Kan biasanya kan hiring itu kan banyak tuh di seluruh Indonesia. Maksudnya dibagi ada yang Kalimantan, ada yang Sumatera, ada yang ini. Nah dia fokus di Jabodetabek. Malah dia kemana-mana. Karena apalagi Jabodetabek itu kan yang penting banget gitu loh. Setuju. Dia malah nggak dikerjain, malah ya udah dia cabut. Ya tuh kan jangan sampai kayak gitu ya Jangan guys, sampai kayak karena gitulah. ya gitu Perbanas Pips kita yang tadi gue bilang bawa nama kampus, bawa nama baik sendiri juga menurut gue Betul. kan. Jangan macam-macam karena di lingkungan kerja tuh itu menentukan karir kalian ke depannya gitu loh. Jadi kalau dari awal udah gak bener ya jangan berharap jenjang karirnya bisa gimana ya, bisa naik, bisa bagus gitu loh. Jadi hati-hati dan terus kayak ya udah bersikap kayak gimana ya, kalau magang tuh nonjolin kayak ya udah ini lo ngelakuin yang terbaik gitu loh buat handle si kerjaan ini gitu sih kalau dari gue. So segitu aja dari gue dan Gilman. Untuk kalian jangan lupa untuk selalu Follow tuh ada. yang ada di sini. YouTube. Terus ada TikTok, Spotify, TikTok, terus ada Twitter. ini X semua ya, ada. X ya. Ya X sekarang X. Makanya follow semua karena ya kita akan muncul di sana gitu kan. Betul. Betul sekali. Dan selalu tonton updatean podcast kita setiap bulannya karena kita selalu menyajikan topik-topik yang menarik gitu ya. Dan bermanfaat buat kalian Perbanas Pips. Yoi. So segitu aja dari gue Niki dan partner gue. Gue Gilman. See you Perbanas Pips. Knowledge Podcast only on Suasana, suara anak Perbanas.